Cerita selanjutnya. Pembunuh berantai berarti udah banyak. Indunya. Ini part 2-nya dari cerita horor dan kita harus memecahkan itu. Lanjut ke cerita yang ketiga. Oke, selanjutnya adalah kisah menakutkan pengait. Apa itu? Pokoknya dengerin aja. Pengait apa? Dengerin aja. Pengait Oke. Di suatu malam yang gelap gulita, apa? Gulita. gelap banget gitu lah. Sepasang remaja, sepasang kayak pacaran gitu, sedang berduaan di mobil mereka. Ini ngapain tuh? Ketika mereka sedang asik berduaan, terdengar berita di radio tentang seorang pembunuh berantai yang baru saja melarikan diri dari penjara. Polisi meminta masyarakat melaporkan segera jika melihat orang aneh dengan kain di tangannya. Kain kali ya, ini kalian nggak jelas mungkin iPhone ya. Kayak psycho deh. Mendengar berita itu, si gadis ketakutan dan meminta kekasihnya segera mengantarnya pulang. Awalnya si remaja laki-laki tidak setuju kalau mereka pulang. Namun akhirnya dia mengikuti keinginan si gadis untuk kembali ke rumah. Ketika mereka tiba di rumah gadis itu, dia turun dan mencoba menutup pintu mobil, tetapi tidak mau menutup. Dia membeku ketika dia melihat sebuah kain tergantung di gagang pintu mobil. Ini yang bisa memecahkan? Aku tahu. Apa? Si apa ya? Nggak tahu ya. Ayo dipikir-pikir. Si pembunuhnya itu tuh gantungin di situ ya. Enggak, ayo. 1, 2. Tunggu bisa diulang kan sih? Oke, jadi pas mereka mau pulang, cowok ini nggak mau. Terus ketika di rumah gadis itu, pas udah nyampe, dia tutup pintunya. Terus dia kaget karena ada kain kain nanti dibilangin di tangannya itu ada di gagang pintu mobil si cowok. Yang bisa tahu? 1. Itu pembunuhnya. Siapanya? Itu. Aduh. 2. Ceweknya pembunuh. Bukan? Cowoknya. Iya, Cia benar. Cia 2 poin. Jadi pembunuhnya itu adalah si cowoknya ini. Tadi siapa yang belum Cia ya? Oke. Lanjut ke cerita keempat. Cio 2 poin. Salah satu ya. Semoga pertanyaan berikutnya siapa yang menang. Nah, ini cerita keempat ini buatan aku ya. Jadi ada seorang lelaki yang menginap di hotel karena dia lagi kayak berlayar gitu. Apa? Lagi kayak keluar negeri, terus dia nginep di hotel sendiri. Pria ya. Terus pria ini check in di hotel dan dia mendapat kamar nomor 15. Nah, ini aku udah pernah dengar ceritanya, cuman aku buat ulang jadi aku ganti gitu lah tentang nomor-nomornya gitu. Terus dia masuk ke hotel itu, ke kamarnya ya, nomor 15. Abis itu dia mendengar suara tarian kayak ada orang menari gitu di sebelah kamarnya, yaitu nomor 14 kan. Kamar nomor 14. Dia ngintip ada mata merah. Nah, dia kira itu mungkin orang yang ngintip gitu kan, kayak ngintip merah gitu. Terus dia bilang ya udahlah biarin aja. Terus besok paginya dia bertanya kepada pelayannya gitu, Pak, ini tadi di sebelah ada siapa ya? Kok dia menari-nari pada jam 3 malam itu, menari-nari dan menatap ke bolongan yang ada di kamar saya. Terus pelayan itu menjawab, Pak, di kamar 14 sudah lama dikosongkan karena sejak ada kejadian nenek-nenek yang bunuh diri yang bermata merah. Ayo, bisa jawab? Sahwa. Hantu itu. Berarti yang mata merah itu? Hantu apa? Hantu kuntilanak. Nenek-neneknya ya? Iya. Oke, Sahwa 2 poin. Jadi ini buatan aku ya, judulnya mata merah. Ya pokoknya ini pernah ada diceritain banyak orang ya, cuman aku buat lagi gitu. Ini bukan cowok deh. Cowok? Ini cewek. Enggak ya, yang nginep di hotel. Oke, cerita kelima ya, itu cerita terakhir. Cerita kelima ini kayaknya sih aku yang ngerti ya, yang tadi itu tidakkah kamu senang kamu tidak menyalakan lampu. Aku kayak kurang ngerti gitu, jadi kita cerita bareng-bareng ya.
nggak apa-apa, aku nggak nemu lagi, ini terakhir. Dua sahabat Mac dan Samantha tinggal di kamar yang sama di asrama kampus. Cowok apa cewek? Cewek kayaknya sih. Dua-duanya. Pada suatu malam Samantha keluar untuk pesta dengan teman kencannya. Padahal kayak kencan gitu sama cowok si Samantha. Sementara Mac tetap di kamar untuk belajar ujian tengah semester mendatang. Ini ujian si Mac ini. Samantha enggak? Oh enggak. Ketika Samantha kembali dari pesta, Enggak, dia tak kayak si Mangka. nggak tahu dari dulu. Ketika Samantha kembali dari pesta, semua lampu dimatikan. Dia tidak menyalakan lampu karena temannya tertidur. Pagi-pagi, Sam mencoba membangunkan Mac untuk mendapat ujian. Ketika Mac tidak merespon, Sam dengan ragu-ragu membuka selimut dan menutupi Mac. Dia merasa ngeri ketika mendapati wajah Mac berubah menjadi hitam dan biru dan jatuh ke lantai dalam keadaan terguncang. Dia mengamati bawah meja belajar Mac berantakan dan menemukan sebuah catatan di dinding. Tidakkah kamu senang kamu tidak menyalakan lampu? Pembunuhnya pasti berada di kamar ketika Sam datang malam sebelumnya. Aku juga kurang ngerti sih, tapi kayaknya ngerti-ngerti dikit lah. Siapa yang bisa jawab? Gak bisa. Bisa? Siapa? Berarti aku jawab ya. Jadi kayaknya ini lampunya dimatiin karena ada pembunuh yang kayak sembunyi gitu di kamarnya. Nah ternyata si Samantha ini dibunuh. Apa si Mac yang bunuh? Atau emang ada di kamarnya ada pembunuh, terus si Samantha dibunuh karena dia baru pulang kan? Nggak tahu deh guys, coba kalian komen ya, nanti komennya akan aku buka ya. Kalian komen deh ini ceritanya gimana, yang bunuh Mac atau ada pembunuh yang masuk ke dalam kamarnya pas dimatiin lampunya itu, terus bunuh Sam. Jadi poinnya sama-sama dua-dua, jadi nggak ada yang kalah, menang dua-duanya. Seru-seru. Follow Instagram kalian berdua, oke? Subscribe, like, and comment, dan follow Instagram kalian berdua. Ya YouTube, ya mereka juga dua punya YouTube The SS Sister, di subscribe juga.